siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, sehat-sehat bukan? Ketemu lagi dengan Sudirman Podcast dengan Dr. Luciani Sahputri. Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Kali ini judulnya nyeri dada kapan ke IGD dan kapan kita harus waspada. Wah, kalian pasti sangat penasaran nih untuk hari ini ya. Judulnya sangat-sangat spesial sesuai dengan narasumber siang ini, seorang dokter jantung, seorang dokter yang sangat sayang dengan pasien-pasiennya. Inilah Dokter Dini Paramita. Gimana dokter? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang dokter Lucy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Silakan disapa sahabat RSUD. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Saya Dokter Dini, spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat. Ya, terima kasih dokter. Ini sesuai dengan judulnya nih dok, di siang ini nyeri dada kapan harus ke IGD atau kapan kita harus waspada ya. Bisa jelaskan nggak dok, apa sih yang dimaksud dengan nyeri dada dok? Nyeri dada sendiri rasanya macam-macam ya. Iya. Rasa tidak nyaman di dada itu bisa terasa seperti ditindih, ditusuk, panas, pegal, kadang juga pegah gitu ya. Dan posisinya juga bisa di dada kanan, dada kiri, di tengah, tergantung dari penyebabnya. Oh iya. Jadi sifatnya berpindah-pindah ya dok? Bisa ya, tergantung dari sebabnya. Tertindih, tertusuk, ya dok, pegang. Ya itu gitu ya, apa sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, apa sih yang dimaksud dengan nyeri dada? Ya seperti tertusuk, tertindih, pegang, dia berpindah-pindah nyerinya ya. Nah sekarang dok, apakah semua nyeri dada penyebabnya penyakit jantung ya dok? Tadi kan saya sebut tergantung sebabnya, jadi sebabnya memang nggak melulu dari jantung, bisa saja dari paru, saluran cerna ya, jadi dari lambung juga bisa, atau bahkan nyeri karena otot. Nyeri otot, nyeri tulang di dada bisa dirasa sebagai nyeri dada. Oh ya, jadi bisa penyebabnya adalah karena jantung ya, pencernaan, tulang maupun otot ya dok ya. Oh iya. Nah sekarang penyebab nyeri dada itu apakah di luar penyakit jantung ya, apa aja sih dok? Misalnya penyakit kalau nyeri karena otot atau nyeri karena tulang itu biasanya nyeri dadanya bisa ditunjuk. Jadi pasien bisa nunjuk, ini loh dok, nyerinya di titik sini gitu kan. Terus tergantung juga posisi, misal dia miring kanan atau miring kiri atau mungkin angkat tangan gitu baru terasa, itu seringkali disebabkan karena nyeri otot. Terus kalau dari paru biasanya terkait dengan pernafasan. Jadi kalau dia tarik nafas itu terasa nyeri, dan seringkali ada gejala lain ya seperti batuk atau demam. Itu kemungkinan radang pada selaput pembungkus parunya atau pleuritis. Kemudian kalau nyeri dari saluran cerna itu seringkali rasanya seperti panas gitu, kayak terbakar. Tapi juga mungkin ada tambahan keluhan lain ya, seperti kayak rasa pahit di mulut atau perut kembung gitu, juga seringkali seperti itu nyerinya. Itu di luar nyeri dada jantung ya dok. Berarti kan sahabat sehat RSUD Sudirman, penjelasan dokter Dini mengenai nyeri selain dari jantung itu bisa dari nyeri otot ya dok. Misalnya menunjuk bagian yang sakit, bisa ngangkat tangan atau mungkin bagian-bagian lain ya dok ya. Jadi dipengaruhi gerakan. Gerakan. Jadi dipengaruhi oleh gerakan. Tapi kalau misalnya ada nyeri dada karena paru, berarti ada batuk ya dok. Mungkin ada batuk, ada nyeri saat kita tarik nafas. Pas tarik nafas, langsung terasanya nyeri ya. Kalau untuk pencernaan mungkin terasa mulut pahit ya dok, kembung, panas gitu ya, seperti itu ya sahabat sehat. Nah ini untuk pertanyaan berikutnya dok, kalau nyeri dada yang disebabkan oleh penyakit jantung dok,
apa beda ya rasa nyerinya seperti apa gitu dok? Ya, ya. Nyeri dadanya mungkin bisa digambarkan jadi dari spesifik. Ya. sekian banyak nyeri dada, kapan yang kira-kira kok mengarah ke jantung? Itu nyeri dada yang kalau kita nyebut retrosternal, jadi di belakang dinding dada ya. Di bagian dinding tengah dok. Ya, seringkali juga lebih ke kiri. Oh lebih ke kiri. Rasanya berat, kayak ketindih gitu. Terus kemudian nyerinya seringkali ada penjalaran, jadi bisa ke rahang, ke pundak, atau bahkan ke punggung. Punggung, pundak, rahang ya dok bisa. Dan seringkali nyerinya dipicu oleh aktivitas. Oh kayak gitu dok. Ya, jadi saat jalan atau mungkin menimba. Contohnya aktivitas ya. Misalnya jadi saat aktivitas. Jalannya jalan cepet dok. Jalan apa cepat. jalan pelan-pelan gitu. Ya. Bisa. Pada beberapa kondisi mungkin baru muncul kalau aktivitas yang lebih berat. Oh iya. Ya, tanpa pemanasan ya dok? Ya. Air panas kali. Bisa juga dipicu yang aktivitas ringan. Jadi mungkin baru kalau tidur tidak terasa, tapi begitu dia misal ambil air wudhu gitu, terus muncul nyeri dada, itu juga berarti bisa saja. Ringan dan aktivitas yang berat ya dok? Jadi tergantung, nanti memang kualitas nyerinya kan tergantung dari bagaimana kondisi di pembuluh darah koronernya ya. Biasanya datang ke ini gawat darurat atau IGD RSUD Dr. Sudirman biasanya tuh nyeri dada karena ditinggal pacar. Itu susah sekali saya sebagai dokter jaga untuk melihat apakah nyeri dada karena jantung. Ternyata itu resepnya tidak ada di polis saya. Ya dok, terima kasih. Jadi sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, memang kalau nyeri dada itu menurut dokter Dini itu nyeri dada karena aktivitas berat seperti jalan ya, menimba atau mungkin sedang aktivitasnya sangat berat ya. Kalau kurang tidur bisa nggak tuh dok? Ya, misalnya dia bekerja di depan komputer, jadi stres gitu juga bisa jadi pemicu. Stres nggak cuma stres ditinggal pacar. Iya, banyak utangnya juga bisa. Banyak kerjaan. Jadi nggak perlu stres nih sahabat sehat. Sama aktivitas ringan ya dok. Ambil wudhu aja itu bisa. Kalau pada beberapa kondisi jadi seringkali munculnya mungkin pemicunya aktivitas yang lebih berat. Yang berat ya. Mungkin ada penyakit bawaan juga dok kan, mungkin seperti sakit gula, diabetes atau hipertensi bisa ya dok ya. Kalau orang dengan nyeri dada kita kapan curiga nyerinya karena jantung, kita harus cari sih faktor resikonya. Jadi faktor resiko ini kita bicaranya ke penyakit jantung koroner ya. Jadi nyeri dada yang disebabkan karena penyakit jantung koroner, faktor resikonya kita bedakan ada dua sih. Jadi yang bisa kita modifikasi dan yang memang tidak bisa kita modifikasi. Yang bisa kita modifikasi apa ya? Darah tinggi, kencing manis, hiperkolesterol, merokok itu. Alkohol modifikasi kayak mobil. Artinya bisa kita dandanin. Kayak mobil juga sih. Yang nggak bisa dirubah itu misal usia. Jadi kalau pada wanita resiko penyakit jantung koroner meningkat setelah usia di atas 55, tapi laki-laki lebih muda 45. Waduh, serem. Tuh, yang muda tak boleh sakit jantung. Itu bisa menyerang siapa aja dok ya? Berarti laki-laki lebih banyak sakit jantung ya dok? Untuk usia yang lebih muda tapi begitu wanita masuk pada usia 55 resikonya sama dengan 55 ya sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman. Sebenarnya berkaitan dengan menopause sebenarnya. Menopause ya itu biasanya ya dok ya. Ya cukup jelas ya sahabat sehat. Nah ini ada pertanyaan dok, kalau angin duduk sama nggak sih serangan jantung? Kata orang awam kok lagi duduk nih dok nonton TV ada angin lewat langsung kayak teleng terus tiba-tiba nggak sadar. Nah itu apa gimana dok? Jadi angin duduk itu sebenarnya istilah masyarakat awam ya. Sebenarnya mungkin mengacu pada serangan jantung.
Oh Ya, ya. saya juga tidak tahu asalnya kenapa angin duduk, Iya. kenapa Apa nggak angin duduk yang berdiri? lain ya. Apa angin berdiri? Oh, angin Iya, duduk gitu. mungkin kejadiannya pas duduk. Awam, pas lagi duduk. Tapi rata-rata emang habis duduk dong. Ya mungkin lagi berpikir hutang tadi. Biasanya kalau yang duduk di masjid tiba-tiba tuh banyak sekali dok. Iya. Tiba-tiba meninggal. Oh ya, jadi sebetulnya ini nggak jelas gitu ya dok ya dari Iya, angin jadinya duduk dan mungkin serangan jantung. Masyarakat menganggap nyeri Ya. dada semacam itu sebagai angin duduk. Oh, gitu. iya. Tapi kalau memang ada keluhan nyeri dada Ya. dan mereka khawatir itu angin duduk atau bukan, sebaiknya ya memang periksa saja. Tapi sebelumnya memang nggak ada keluhan nyeri dada misalnya tiba-tiba meninggal aja. Itu bisa ya serangan jantung ya sangat namanya. mungkin. Oh iya 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 iya. Ya, terima kasih dokter Dini. Ini untuk pertanyaan nyeri dada apa tidak boleh dikerok ya? Biasanya kan rata-rata kan pengennya dikerokin gitu. Gimana tuh dok? Kapan sih perlu diperiksa dokter gitu? Kalau Apa dikerok aja gitu ya? kerok kan? aja sembuh gitu. Apa gimana dok? Soalnya kerokan kan jadi pilihan hampir kebanyakan Pilihan. masyarakat kita ya. Kalau Kalau masa kini. nggak pengen minum obat, nggak pengen ke dokter, Iya. tapi cara praktis gitu dan kebanyakan memang mungkin membaik Iya. itu pada kondisi di luar serangan jantung, mungkin badan capek, pegel-pegel, Iya. setelah dikerok kok nyaman Iya. gitu kan. Karena pada saat dikerok itu Iya. terjadi pelebaran pembuluh darah, aliran gitu darah ya. menjadi lebih lancar, sehingga badan terasa hangat dan lebih nyaman. betul, betul. Kan semakin merah, Iya. Semakin makin semangat. Habisin punggung. Setelah disekrop Ya. langsung pingsan. Tapi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, jadi bila ada nyeri dada, Ya. jangan serta-merta menganggap sebagai apa ya, nyeri dada biasa, kemudian dikerokin gitu ya. Terus jadi kalau nyeri dadanya seperti tadi ya saya sampaikan Ya. ya, kemungkinan dari jantung kan, Ya. nah ini dadanya berat, Berat rasa sekali kayak ya. ketindih gitu Ketindih. kan, ada penjalaran ke rahang, ke lengan, lengan, ya. tembus ke punggung dan yang berlangsung lebih dari 20 menit itu sebaiknya lebih baik hati-hati, jangan hanya dikerok Dari saja. 20 menit ya dok? Ya. Oh iya. Jadi iya. kalau sudah terus-terusan 5 menit nggak membaik sampai 20 menitan itu sebaiknya kok periksa aja daripada dikerokin. Tuh sahabat sehat, RSUD Dr. Sudirman, jangan sekali-sekali nyeri dada tuh dikerok ya. Karena kerokan itu bukan pilihan sekarang yang harus dikerjakan, tapi intinya harus segera periksa dokter atau datang saja ke IGD RSUD Dr. Sudirman. Mungkin nanti akan diperiksa dokter jaganya. Jadi intinya kalau nyeri dada karena jantung itu biasanya penjalaran ke daerah rahang, daerah bahu, daerah punggung ya. Dan yang lebih dari 20 menit ya dok ya. 20 menit dan ini ada tambahan Ya, gimana, Dok? gejala yang perlu Ya. diperhatikan ya. Kalau disertai dengan keringat dingin, Ya. terus rasa sesak, nafas jadi berat, Oh, ya, rasa kemudian mual, Mual. muntah, Muntah. dan mungkin rasa kayak gelap ya, kayak Oh mau kayak pingsan. apa sih namanya kalau itu muter ya dok? Ya kayak mau jatuh. pingsan, peteng gitu ya. Petan. Nah, itu istilahnya. Berarti keringat dingin ya, rasa Ada kepesan ya, ada mual Mual. muntah ya, bisa terjadi ya. Nah tuh hati-hati. Nyeri dada sahabat. yang disertai tanda-tanda tersebut itu sudah jadi kayak Harus apa waspada ya, Dok? tanda bahaya. Jadi bahaya. sebaiknya dipastiin aja ke IGD. Alarm ya, tuit. Segera mungkin ke IGD. Jadi kalau sudah menunjukkan ke arah keringat dingin, ada mual muntah, bahkan Ada sampai sesak. agak seperti kayak mau pingsan, segera mungkin ya dok ditangani ya ke IGD Iya. RSUD Dr. Sudirman. Ya nih dokter, untuk berikutnya pemeriksaan apa saja sih yang diperlukan untuk memastikan nyeri dada itu disebabkan oleh penyakit jantung dok? Jadi memang awal kita pasti periksa, lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik itu pasti untuk mencari apakah ini penyebab nyeri dadanya dari mana. Ya. Sebagai pemeriksaan pendukung, biasanya kita lakukan pemeriksaan EKG Oh EKG yang kayak kan? sandi rumput itu. Oh iya, berarti intinya disetrum jantung. Disetrum apa namanya ya? Pemeriksaan jantung ya. Pemeriksaan jantung. Oke, Jadi dari EKG itu minimal kita bisa
melihat ya sekilas apakah memang nyeri dadanya karena serangan jantung atau bukan. Tapi kalau memang gambarannya normal, tapi nyeri dadanya sangat khas, kita butuh pemeriksaan lain. Bisa dengan pemeriksaan istilahnya enzim jantung. Enzim jantung. Dari situ juga bisa sebagai alat bantu diagnosa apakah ini pasien serangan jantung atau bukan. Kalau masih ragu, kita mungkin bisa butuh pemeriksaan tambahan lain, mungkin USG jantung atau ekokardiografi. Ekokardiografi. Atau kalau masih memang diperlukan, ada pemeriksaan istilahnya kateterisasi jantung atau angiografi koroner. Itu lebih spesifik ya? Spesifik karena kita bisa melihat kondisi langsung di pembuluh darah jantungnya. Itu udah terakhir, jalan terakhir itu. Berarti pertama, sahabat sehat, kalau nyeri dada untuk pemeriksaannya pertama kali apa sih? Biasanya kan masuk IGD nih, direkam jantung ya dok, atau alias EKG ya. Diperiksa dulu sama periksa dulu apa dokter jaganya, gimana keluhannya, baru kami lakukan EKG atau rekam jantung ya dok. Kalau masih baik, normal, berarti pemeriksaan untuk enzim jantung ya dok ya. Itu kalau kita curiga ya. Kadang dari EKG saja sudah cukup untuk menentukan diagnosa serangan jantung. Tapi pada beberapa kondisi kita butuh tambahan pemeriksaan enzim jantung. Enzim jantung, baru nanti terakhir itu ya dok ya, ekokardiografi, baru kateterisasi terakhir. Itu sebenarnya lebih untuk menyingkirkan kalau nyeri dadanya karena jantung, tapi yang bukan penyakit jantung koroner. Jadi untuk membedakan aja ya, memastikan bahwa bukan jantung koroner ya dok. Kalau kita curiga sebabnya lain. Berarti intinya untuk memastikan apakah jantung koroner atau bukan harus di ekokardiografi ya dok ya. USG namanya ya dok ya. Sebenarnya bukan sebagai satu-satunya ya, tapi kalau kita misalnya berpikir apakah ini nyeri dadanya karena jadi nyeri dada jantung juga bisa disebabkan selain karena penyakit jantung koroner. Misalnya mungkin miokarditis, jadi radang pada selaput pembungkus jantungnya, atau pada kondisi seperti penyakit jantung bawaan dengan hipertensi paru, itu juga bisa nyeri, dan itu bisa kita lihat juga dari USG jantung. Dari ekokardiografi berarti karena infeksi jantung, miokarditis, sama tadi yang hipertensi paru, PJB juga bisa. Penyakit jantung bawaan ya dok. Begitu ya sahabat-sahabat sehat. Nih, apa ada kelompok orang yang perlu pemeriksaan awal dok agar tidak mengalami penyakit jantung koroner? Jadi kayak screening tuh dok. Gimana tuh dok? Mungkin perlu pada usia tertentu ya. Tadi kan pada laki-laki di atas 45 tahun resiko meningkat. 45 tahun ke atas ya dok ya. Resiko jantung koroner. Terus mungkin juga pada orang-orang dengan obesitas, kemudian punya riwayat darah tinggi, penyakit pembawa, kencing manis, kolesterol yang tinggi, merokok, mungkin lebih hati-hati ya. Untuk kewaspadaan bahwa kalau ada nyeri dada mungkin lebih baik kalau dilakukan pemeriksaan lebih awal untuk Berarti ini khusus laki-laki nih dok? Kalau wanita sebenarnya memang resiko meningkat berdasar usia. Tapi bila di bawah usia itu tapi dia juga ada diabetes misalnya atau hipertensi, kita juga harus lebih hati-hati. Dan wanita itu kan seringkali datang kalau nyerinya sudah sakitnya udah banget. Masih bisa menahan. Kuat banget nahannya kan. Karena sering disakiti. Jadi bisa tahannya ya. Biasanya mereka kalau yang sudah pasien wanita itu kan dia mikir dulu keluarganya. Kalau mau ke rumah sakit, mau periksa itu ditahan-tahan sampai benar-benar baru periksa. Jadi sebenarnya kalau ada keluhan nyeri dada dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan, memang kita harus hati-hati. Sebaiknya ya, tapi rata-rata laki-laki ya dok ya, yang utama ya. Resikonya memang lebih tinggi. Yang tersering laki-laki ya. Apalagi perokok. Waduh. Jangan merokok sahabat sehat. Karena trennya saya ketemu pasien-pasien serangan jantung koroner laki-laki usianya sekarang lebih muda, bahkan di usia 35-an pun sudah ada. 35 tahun tuh. Indikasi penyakit jantung tuh sahabat sehat. Jadi hati-hati ya. Sebaiknya uang rokoknya buat beliin
nabung di rumah atau jajan pacar. jajan pacar. Cade-cadean. Gitu ya sahabat sehat. Jadi hati-hati dengan rokok, terutama untuk laki-laki mungkin yang sering itu sakit jantungnya di atas 45 tahun, bahkan 30-an bisa. Faktor resikonya biasanya yaitu obesitas atau kegemukan ya dok. Merokok itu utama. Tuh dokter Dini, merokok selalu dibilang. Jangan merokok ya. Jadi merokok, obesitas, penyakit pembawa ya untuk itu ya. Kalau faktor genetik sebenarnya mungkin bisa ya pegang peranan, tapi nggak sebesar ini ya lifestyle ya. Jadi saya rasa kalau sekeluarga kok sama-sama ada gangguan jantung koroner, mungkin dia disebabkan karena ya gaya hidup yang sama sih. Pola makan, ya kan? Ya, dok. Mungkin pilihan makan tinggi lemak, ya kan? Junk food ya dok ya. Kalau ditanya mbah saya ngerokok kok sampai tua nggak serangan jantung. Sering kali gitu pasien saya gitu. Pak berhenti ngerokoknya ya bos saya aja. Sampai mbahnya ngambil rokok di warung sebelah tapi minta dibayarin ke anaknya. Nanti tagih aja ke anakku. Punya pabrik rokok berarti mbahnya sampai tidak terjadi serangan. Ditahan masalahnya pola makan dulu dengan sekarang saya rasa beda. Iya, mungkin sekarang lebih banyak lemak, tinggi lemak, jadi tidak sekedar hanya merokoknya, tapi mungkin juga kualitas makanan, kemudian mungkin juga hal-hal lain ya, pekerjaan, stresor yang lebih besar itu juga saya rasa pengaruh. Nggak cuma sekedar merokok. Kalau di mbahnya mungkin dulu masalahnya ya rokok saja. Jadi karena masalahnya kalau untuk genetik atau keturunan itu belum tentu ya dok ya. Jadi intinya cuman berapa persennya ya untuk punya penyakit jantung koroner ya intinya ya. Jadi memang dari pola hidup ya kurang sehat ya. Tuh sahabat sehat. Jadi jangan bilang bahwa saya keturunan sakit jantung. Tapi coba lihat pola hidup kalian gimana ya, intinya jauhkan stres, merokok terutama ya laki-laki ya. Kalau yang wanita mungkin ya harus hati-hati dengan makanan ya dok ya, kayak gitu ya. Mungkin saya kira cukup. Nah si dok, bagaimana sih pengobatan penyakit jantung koroner? Ini untuk yang serangan jantung atau yang kondisi stabil dokter? Yang serangan jantung dokter gini. Jadi kalau ada nyeri dada, pasien datang dengan nyeri dada ke IGD, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga dan ada pemeriksaan EKG tadi ya, ternyata disimpulkan bahwa ini serangan jantung. Maka terapi yang kita berikan adalah tergantung dari ini serangan jantung yang mana. Jadi kalau serangan jantung itu ada yang disertai dengan perubahan gambaran EKG di mana segmen ST-nya meningkat, itu kita sebut sebagai STEMI atau ST elevation myocardial infarction ya. Pada kondisi semacam ini kita ini butuh cepat. Kenapa? Karena pembuluh darah jantung ini mendadak mengalami buntuan total, jadi tersumbat. Jadi bayangannya kayak selang atau pipa tapi mendadak ada buntu. Jadi kan aliran air atau aliran darah nggak bisa ini masuk ya. Padahal pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner itu fungsinya kan ngasih darah ke otot jantung. Kalau dia tersumbat ya otomatis daerah yang harusnya dapat darah nggak dapat. Resikonya otot jantung ini akan rusak. Kayak gitu. Makanya kita kejar-kejaran dengan waktu untuk mengatasi sumbatan ini. Di RSUD Dr. Sudirman saat ini yang kita lakukan adalah pemberian obat trombolitik istilahnya. Jadi tujuannya untuk melisiskan menghancurkan lah ya kasarnya sumbatannya itu sehingga diharapkan dapat mengembalikan aliran yang tadi terhambat ya. Jadi kayak tersumbat di aliran darah tersebut. Jadi sahabat sehat, untuk pengobatan penyakit jantung ini Dr. Dini mengarahkan yang mendadak ya dok ya, nyeri untuk serangan jantung, nyeri dada yang disebabkan karena serangan jantung yang secara tiba-tiba ya dok ya. Misalnya sudah diperiksa dokter jaga, terus dicek EKG atau rekam jantung sama laborat dan lain-lain, ronsen. Kalau memang mengarah ke sana memang
di RSUD Dr. Sudirman ini akan dilakukan trombolitik atau pengenceran darah ya dok ya, untuk penyumbatan itu ya dok ya. Istilahnya menghancurkan kali ya. Kalau encer nanti kayak nambahin air. Air blebok. Jadi tambah sesek ya dok. Ya kayak gitu ya sahabat sehat. Ini ada pertanyaan lagi dok. Pasang ring perlu dilakukan pada semua pasien jantung nggak dok? Betul. Jadi gini, pasang ring bayangannya bukan pasang ring cincin kayak Dokter Lucy. Jadi mungkin orang-orang udah kebayangnya ngeri dulu, pasang ring nih seperti apa. Jadi tidak semua pasien dengan penyakit jantung koroner itu kita lakukan pasang ring itu tidak. Jadi tata laksana utamanya sebenarnya adalah modifikasi gaya hidup dan optimalisasi medikamentosa dengan obat-obatan ya secara optimal. Kalau itu sudah dilakukan tapi masih muncul keluhan nyeri dada yang cukup signifikan, kita perlu pastikan dengan pemeriksaan diagnostik tambahan yang tadi saya sebut coronary angiography atau kateterisasi jantung tadi. Dari situ bisa dilihat ini penyempitan atau sumbatannya memang signifikan atau tidak. Kalau memang signifikan, ya itu baru dilakukan pasang ring. Jadi ring itu bayangannya kayak semacam tabung tapi kecil sekali, sangat halus ya. Halus sekali dok. Tapi bentuknya nggak sebesar botol ini. Saking halusnya, jadi tindakannya tidak perlu dilakukan pembedahan jantung. Biasanya ditaruh di mana tuh dok? Jadi masuknya tuh lewat semacam selang. Selang itu sering dipasang di mana dok? Lewatnya pembuluh darah tangan. Pembuluh darah sini di bagian tangan dok. Iya, pembuluh darah tangan atau pada kondisi di mana anatomi pembuluh darah di lengan mungkin kurang mendukung, bisa lewat pembuluh darah paha. Di paha ya, pembuluh darah besar ya dok. Jadi selangnya masuk lewat situ menuju ke pembuluh darah jantung. Nah, ring itu dimasukkan melalui selang tersebut terus ditinggal di pembuluh darah koroner. Itu nggak apa-apa dong, ditinggal gitu. Ditinggal kesepian. Gimana dong? Harus ditinggal dong kan, tujuannya memang untuk membuka penyempitan atau sumbatan di pembuluh darah jantung ya. Kalau dikeluarin lagi ya buntu lagi. Jadi bukan diculek-culek dong ya. Jadi terpasang ya dok. Bayangannya gini, ada sumbatan, kemudian kita pertama masuk kayak kawat gitu, jadi wire itu menembus daerah yang buntu. Nah, si ring tadi dimasukin terus dikembangin di situ. Sangat kecil, sangat halus. Jadi kalau jatuh keinjek kita nggak tahu. Kita sudah menginjak belasan atau puluhan juta. Yang beneran. Beneran. Saking halusnya. Saking kecilnya. Halus ya. Ya itu sahabat sehat. Jadi pasang ring itu nggak semuanya ya, tidak semuanya ya dok ya, kan dilihat dulu pemeriksaan lain-lainnya gimana perkembangannya ya. Jadi tadi dokter Dini menjelaskan tentang pemasangan ring. Jadi kalau nggak bisa lewat pembuluh darah yang di tangan, bisa melalui pembuluh darah yang di paha ya, itu pembuluh darah yang sangat besar ya dok ya. Iya, jadi aksesnya lebih besar, lebih lurus sebenarnya kalau lewat pembuluh darah paha. Jalan, hati-hati di jalan. Ya dok, ini ada pertanyaan dok, bedanya apa ya, bypass, operasi bypass itu gimana dok? Nah, kalau pasang ring itu kan cenderung kita nyebutnya kurang invasif, dalam arti kita tidak perlu melakukan harus bedah dada ya. Kalau operasi bypass itu kita melakukan pembedahan besar, jadi tulang dada memang dibuka. Dibuka dok. Ya, prinsipnya tekniknya adalah memasang pembuluh darah lain untuk sebagai jalan pintas dari pembuluh darah yang tersumbat. Biasanya seringnya diambil dari pembuluh darah tungkai. Tungkai berarti kan kaki kanan kiri bebas ya dok? Bisa, iya. Jadi nanti kayak jalan bypass itu kan kalau di sini macet ya kita pasangkan untuk muterin. Jadi pasangnya ke daerah di bawah sumbatannya biar ototnya jantung bisa dapat ini ya, aliran darah lebih baik ya. Gitu. Jadi dibuka nih dadanya di black. Ini bikin pasien itu takut. Enggak. Ini contohnya aja ya. Oh iya.
Jadi ini sebetulnya bedanya dari yang tadi ring dan bypass itu beda ya, tergantung kasusnya ya dok ya? Ya betul. Jadi pada kondisi yang tidak memungkinkan dipasang ring, baru dilakukan operasi misalnya bypass di ini. ring, misalnya gagal ya, nggak bisa, Ya karena penyumbatannya bisa. sulit. Jadi pembuluh darah koroner ini punya cabang utama kiri dan cabang kanan. Nah, kalau sampai ini buntu semua dan tidak bisa ditembus dengan pasang ring, biasanya disarankan untuk operasi bypass atau pada kondisi yang istilahnya apa ya, penyempitannya itu panjang sekali. Jadi pembuluh darah dari ujung atas sampai ke bawah itu semua menyempit. Dan kena tiga-tiganya yang cabang utama ya. Memang biasanya disarankannya operasi bypass karena resiko tinggi, apalagi kalau sumbatan yang sangat keras, kalau kita paksakan kan bisa saja justru melukai pembuluh darah itu yang justru, lain ya, justru malah lebih aman dilakukan operasi bypass. Tentu saja dokter jantung akan evaluasi dulu memang itu jalan terakhir ya dok ya, maksudnya memungkinkan atau tidak. Untuk membuka itu apa yang tersumbat itu ya dok ya. Di dunia kedokteran sekarang kan pilihan tindakan lebih ke minimal invasif ya, hampir semua tindakan semacam itu. Jadi bila bisa minimal mungkin tindakan pembedahan, mungkin pilihannya adalah dengan pasang ring karena biasanya proses pemulihannya kan juga lebih cepat dibandingkan harus bypass ya, perawatannya terlalu lama ya. Pasien yang dilakukan pasang ring mungkin 3 hari setelah pasang ring sudah bisa naik motor kalau dia tidak ada komplikasi. Berarti sangat ada ini ya dok ya, minimal terus lebih nyaman juga, lebih nyaman ya dok ya. Tuh sahabat sehat. Tapi sih jangan sampai ya pasang ring. Paling ini contoh dokter Dini menjelaskan antara pembedahan bypass ya yang harus dilakukan operasi atau dengan kateterisasi yang kita masukkan melalui pembuluh darah yang lebih besar itu lebih mudah. Tapi mudah-mudahan sahabat sehat nih ya dimanapun kalian berada, jangan sampai pasang ring dan serangan jantung ya dok ya. Amin. Sehat semua. Yang penting tadi dokter Dini bilang merokok jangan. Nah ini gimana sih dok? Ini penanganan penyakit untuk pencegahan untuk jantung koroner? Lebih ke pencegahannya ya, sebenarnya dimulai dengan pola hidup yang sehat ya. Sehat ya dok. Ya, tentu makanan yang rendah lemak. Ya, kemudian olahraga secara teratur, paling tidak 30 menit sehari dan minimal 3 kali seminggu. Hindari merokok. Yang merokok lagi kan. Terus seret tebal merokok. Kontrol berat badan. Capai berat badan ideal. Sesuai ya tinggi badan ya dok. Melihatnya dengan indeks massa tubuh kan. Ya sesuai ya IMT ya. Kemudian kalau memang ada faktor resiko darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi ya itu memang harus dikendalikan dengan baik. Tuh sahabat sehat. Jadi pertama tuh ya untuk pencegahan pertama tuh pola hidup ya dok ya. Makan rendah lemak ya, ada olahraga bebas ya dok. Yang tadi makan rendang. Rendang waktu pas lebaran dok. Kita ntar makan rendang ya, makan nasi padang. Rendah lemak ya, jangan lupa. Olahraga bebas dok ya, apa sesuai dengan umur, apa kemampuan ya dok? Sesuai dengan usia dan kemampuan. Sebenarnya kan kalau olahraga lebih baik kita lihat target capaian denyut jantung. Jadi ada denyut jantung maksimal yang bisa kita capai berdasarkan usia. Jadi kalau ingin tahu ya 220 dikurangi usia kita. Untuk itu melihat capaian batas maksimal denyut jantung yang bisa dicapai kalau kita olahraga. Jadi jangan lebih dari itu. Jadi kalau olahraga itu bebas-bebas aja, yang penting 220 dikurangin umur teringat. Jadi tahu ya denyut jantung yang sesuai apa ya capaiannya ya. Maksimal. Jadi paling tidak ya mungkin dicapai 80% dari batas maksimal denyut jantung. Jadi kalau sudah mencapai batas maksimal harus hati-hati. Jadi intinya mau olahraga apapun bebas ya dok ya. Mau laki-laki perempuan mau olahraga sepeda, berenang atau jalan cepat, senam ya. Biasa ibu-ibu senam lompat tali.
Ya gitu tuh ya, sahabat sehat ya. Penjelasan dari Dokter Dini, pencegahannya seperti itu dengan pola hidup yang sehat, ada olahraganya, makannya juga jangan begadang ya, kalau bisa ya Dok ya, istirahat cukup. Ya ini ternyata sudah ada ini Dok, pertanyaan nih dari sahabat sehat ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan ya, follow untuk websitenya RSUD Dr. Sudirman, Instagram, Facebook, dan YouTube-nya ya, agar kalian tahu informasi tentang RSUD Dr. Sudirman ya. Untuk jadwal dokter klinik jantung itu setiap hari ya Dok ya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya, sahabat sehat. Sabtu hanya untuk pemeriksaan diagnostik saja. Itu untuk diagnostik saja ya, sahabat sehat. Ini dari Siska Aji nih Dok. Permisi Dok. Misi. Saya mau tanya nih, kurang lebih 6 hari belakangan badan saya mudah lelah nih Dok, capek ya. Dan sering sakit kepala, sakit dada sebelah kiri saya nyeri tembus punggung, berarti udah ke sana ya, punggung. Sifatnya hilang timbul dan tiba-tiba kemarin jantung saya berdetak kencang. Waduh, serem banget ya. Sesak napas, pusing, keluar keringat di kaki dan tangan, tapi bukan keringat dingin. Mungkin lagi menunggu pacarnya bagaimana. Langsung saya bawa ke RS rumah sakit dan tensi saya agak tinggi nih Dok, 145/102. Terus saya jantungnya direkam jantung atau EKG, hasilnya normal nih Dok, dan saturasi juga normal. Dugaan dokter asam lambung dan saya diberi obat asam lambung saja. Pertanyaannya, apakah saya ini termasuk penyakit jantung, hanya cukup direkam jantung, atau bagaimana? Memang saya benar sakit lambung. Kebetulan belum lama ini ayah saya mengidap serangan jantung. Terima kasih sebelumnya. Nah yang tadi Dokter Dini bilang tuh, keturunan jantung. Dia ngerasa saya takutnya mengidap sakit jantung. Tapi juga. Ini nggak tahu nih usianya berapa nih Dok. Kayaknya wanita ya. Wanita, namanya Siska Aji. Iya. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan di awal, kalau nyeri dada kan nggak mesti dari jantung memang. Jadi kita harus lihat ini usianya, ada faktor resiko atau tidak. Jadi peningkatan tekanan darah itu tidak serta-merta kita diagnosa sebagai hipertensi ya. Jadi pada kondisi tertentu bisa saja tekanan darah naik. Misalnya pada saat menahan nyeri, atau cemas, itu juga tekanan atau tegang mau ujian, itu juga tekanan darah bisa saja terpengaruh. Memang kita harus cari faktor resiko pada Mbak Siska ini ya. Apakah dia memang usianya berapa, kemudian ada faktor resiko penyakit jantung koroner ada atau tidak. Karena kita harus memastikan kalau wanita masih muda, misalnya 20 tahunan, tidak ada faktor resiko, kita masih harus memikirkan banyak kemungkinan ya, nyeri dadanya dari mana. Saya rasa rumah sakit sudah betul bahwa melakukan pemeriksaan rekam jantung karena jadi kalau dari rekam jantung sebenarnya kita nggak hanya bisa mendiagnosa apakah ini serangan jantung atau bukan. Kita juga bisa lihat apakah ada gangguan irama jantung atau tidak. Karena ini ada keluhan berdebar, kencang, dan ternyata hasilnya baik. Ya, menurut saya mungkin kalau masih terasa tidak nyaman, lebih baik ya mungkin melakukan pemeriksaan kembali. Mungkin butuh pemeriksaan lain, dan kalau ini bukan karena penyakit jantung ya alat bantu penunjang pemeriksaannya juga bisa saja tergantung dari arah penyakitnya ini mau kemana, apakah karena gangguan lambung atau paru-parunya atau sebab lainnya. Jadi intinya ini dicek ulang kembali ya Dok ya, bisa ya. Mungkin karena ketemu dokter ini bisa ya. Kembali jantung untuk Siska Aji ya. Jadi
untuk memastikan ini memang harus ada evaluasi Pemeriksaan lagi ya dulu, dok. Jadi nggak bisa dinyatakan, oh kamu jantung, kan nggak bisa gitu ya dok. Untuk sementara mungkin dokter jaganya mengarah ke asam lambung yang meningkat ya dok ya. Ya, mungkin berdasar kondisi saat dilakukan pemeriksaan lebih mengarah ke sana. Tapi kalau memang masih ada keluhan, walaupun sudah mungkin mendapat obat ya dari sana ya. Iya, dapat obat untuk asam lambungnya. Kalau dengan pengobatan tersebut mungkin keluhan membaik, bisa saja penyebabnya memang dari lambung. Lambungnya. Tapi kalau memang setelah mengkonsumsi obat-obat tersebut kok masih dirasakan keluhan lagi, ya ada baiknya sebaiknya periksa lebih lanjut. dokter Dini. Ya, ini untuk pertanyaan berikutnya dari Fahriansa. Selamat siang, saya berusia 19 tahun. Baru saja melakukan operasi di bagian dada. Nah, ini operasi apa nih? Dada. Nah, setelah operasi itu tiap malam suka nyeri, sakit di dadanya. Itu kenapa ya? Apakah karena efek dari operasi tersebut? Tapi pada saat pagi sampai sore hari tidak nyeri sakit. Ini di setiap hari, di malam hari sakit dadanya. Apakah bisa bantu dijelaskan? Dari Fahriansa nih dok, usia 19 tahun. Ini nggak dibilang operasi apa di dada, apa mungkin ada benjolan atau apa, nggak jelas ini dok. Jadi dia ngerasa sakit, kadang sore, kadang malam. Ini setiap malam, dan ini operasinya ini nggak dibilang sudah berapa hari. Atau berapa, sebulan apa 2 bulan apa gimana, belum jelas ini dari pertanyaan. Mungkin dokter Dini bisa menjelaskan. Memang agak susah ini jawab karena kita nggak tahu jenis operasinya, terus masalah kenapa dia sampai dioperasi itu karena apa. Mungkin ada baiknya ditanyakan ke dokter operator operasi ya. Kamu tahu pasti ada luka dalam gitu, luka dalam. Ya, karena kan mungkin kalau baru beberapa hari luka pos operasinya masih bisa terasa. Kenapa pada malam hari? Biasanya karena kita dalam kondisi istirahat, biasanya memang lebih terasa sih kalau nyeri. Iya, jadi lebih kepikiran gitu nyerinya, lebih terasa. Mungkin rasa cemas yang berlebihan juga bisa ya dok ya? Bisa, memang karena sini apa ya, masalah operasinya karena apa, saya juga nggak bisa memberikan jawaban pasti ya. Mungkin bisa ditanyakan. Ini mungkin dokter Dini belum jelas apa kenapa, karena ini harus mungkin kontrol lagi ke dokter yang operasi ya dokter Dini. Pastinya ada jadwal kontrol, jadi saat kontrol ke dokter yang melakukan tindakan bisa dikonsultasikan langsung. Iya, seperti itu ya. Kalau melihat penjelasannya sangat mungkin jelas bukan dari jantung ya, karena ini ada perlukaan dan mungkin nyeri yang disebabkan karena lukanya tersebut ya. Jadi mungkin kemungkinan besar karena masih ada luka dalam juga bisa ya dok, cuman nggak jelas ini udah berapa hari atau berapa minggu gitu ya. Fahriansa, jadi mungkin dokter Dini menyarankan untuk kembali ke dokter yang mau operasi. Ini pertanyaan ketiga dari Atika Widiasari. Selamat siang dok, saya mau bertanya, beberapa hari yang lalu saya nonton bioskop, tapi saya gitu loh. Nonton KKN penari ini tapi saya fobia gelap. Loh, memang bioskop itu digelapin. Jadi pada saat di bioskop saya rasanya merasa panik gitu loh, dan setelah itu beberapa kemudian dada saya nyeri. Cara mengatasinya bagaimana tuh dok? Nyerinya setelah cemas dan panik ya. Jadi kalau pada kondisi panik kan ini sebenarnya stresor ya dari luar. Jadi seringkali kita berdebar jantung menjadi lebih cepat. Itu rasa itu juga tidak nyaman, dan rasa cemas, ketakutan itu juga memicu reaksi peningkatan produksi asam lambung. Apakah mungkin sebelumnya ada problem lambung, kita nggak tahu ya. Jadi dari situ karena efek peningkatan asam lambung, kemudian ini juga nggak jelas apakah setelah dia panik ada gangguan irama jantung atau tidak, karena ini kan usia nggak ada usianya. Nggak ada usia, cuman dia nonton digelapin terus ketakutan, jadi intinya berdebar-debar lah ya, intinya gak enak dadanya, ini rasanya nyeri.
Ya, sebenarnya pada prinsipnya lebih baik melakukan pemeriksaan Pak, ke dokter ya untuk memastikan apa ada masalah di jantung atau mungkin ini sebab karena dari gangguan lambungnya. Bisa gitu. ya. Okay. Jadi ini namanya Atika Dwi Widyasari. Dokter ini menjelaskan kalau kayak gini bisa juga dari lambung ya Dok, atau mungkin karena ketakutannya aja ya Dok ya. Jadi ada nyeri dada psikologis ya. Jadi itu cemas ya Dok ya? Bisa karena cemas juga bisa, tapi itu biasanya setelah kita menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya kita cari sebab dari jantung, paru, lambung, atau mungkin dari otot, itu tidak kita temukan kelainan apapun, baru kita pertimbangkan nyeri dada psikologis. Makanya lebih baik sih melakukan periksa langsung diperiksa ya, dievaluasinya dengan meriksa ke dokter jantung ya Dok ya. Ya dokter terdekat pun boleh ya, tidak bisa apa-apa. ya, Iya. tanpa ini harus ke poliklinik jantung ya Dok. Untuk pemeriksaan awal dulu. Untuk awal dulu ya, dasar dulu. Jadi gitu ya Mbak Atika, untuk pemeriksaan awal mungkin datang ke dokter praktek, dokter umum, mungkin bisa periksa dulu setelah nonton dari bioskop gitu ya. Terus periksa langsung. Ya kayak gitu ya, mungkin sudah jelas. Ini pertanyaan dari Daniar Ardiansa. Dok, ya umur saya 22 tahun. Saya penggila olahraga fitness. Wow, sangat senang banget ya sama fitness. Saya juga tidak pernah merokok dan miras dalam 1 bulan ini. Berarti sebelumnya ada miras nih, alkoholik ya. Ini merasa ada gangguan di dada. Dia tidak pernah merokok dan miras, tapi 1 bulan ini dalam 1 bulan ini dada saya tidak nyaman. Berarti ini dia bukan perokok dan miras ya. Tidak nyaman sekali, sering berdebar tanpa alasan ketika sedang istirahat. Apa yang harus lakukan Dok? Jadi ini dia benar penggila, dalam arti dia favorit banget nih olahraga fitness. Tidak merokok, tidak minum minuman ya. Terus kok tiba-tiba dalam 1 bulan ini ada rasa berdebar tanpa alasan, ketika sedang istirahat juga bisa nyeri. Ya. Berdebar itu kan banyak ya. Apalagi usia muda nih. Jadi ini yang kita sebut sebagai gangguan irama jantung. Jadi bukan terkait dengan penyakit jantung koroner, tapi lebih pada istilahnya apa ya, jalur listrik jantungnya. Jalur listrik. Jadi kalau yang bermasalah jantung tuh kayak rumah, kalau pembuluh darah koroner tuh kayak pipa airnya. Nah kalau gangguan irama jantung lebih pada problem listriknya ya. Oh iya. Nah ini memang rasa tidak nyaman atau berdebar-debar ini bisa karena denyutnya jantung cepat atau justru lambat, atau kadang-kadang ada denyut yang muncul lebih awal gitu, jadi tidak teratur, tapi kemudian nanti kembali lagi ke teratur. Nah itu memang butuh pemeriksaan lanjutan ya. Di pemeriksaan awal biasanya kita lakukan rekam jantung. Ya, direkam untuk melihat bentuk gambaran iramanya seperti apa. Ada gangguan irama jantung yang kita sebut sebagai gangguan yang jinak. Jadi munculnya jarang dan bentuk iramanya sendiri memang kita anggap sebagai bentuk irama yang jinak ya. Jadi pada kondisi tersebut biasanya kita berusaha mengatasi hal-hal di luar jantung yang berpotensi memicu, misalnya kopi, terus begadang, istirahat yang kurang. Kadang-kadang obat-obat flu pun bisa jadi pemicu gangguan irama. Jadi berdebar ya Dok ya. Dan kalau memang perlu ya dibantu dengan obat-obatan. Tapi kalau berdebarnya ini sangat mengganggu, ada pemeriksaan tambahan yang kita sebut sebagai pemeriksaan Holter. Jadi kita melakukan perekaman jantung, tapi rekamannya terus-menerus selama 24 jam. Holter, jadi pemeriksaan rekam jantung tapi terus-terusan 24 jam. Kalau selama ini kan cuma berapa detik ya, yang rekamnya cuma pendek. Nah ini kita lakukan perekaman selama paling tidak 24 jam. Oh jadi rekam terus. Nanti bisa dia mau loncat-loncat juga boleh. Oh nggak ada masalah. Nggak masalah. Jadi ada alatnya gitu ya Dok? Ya. Ditempel di dada ya. Jadi selama 24 jam dia tidak boleh mandi. Waduh. Karena kita melakukan perekaman itu nanti
kalau dia ada keluhan dia mencatat di kayak diary-nya gitu. Jam sekian saya makan. Diary. Saya kok berdebar jam 12 saat apa? Oh iya. Ya, itu di rumah ya dok dilakukan apa di rumah sakit? Sementara di sini kita kan belum punya, jadi kalau itu biasanya kita rujuk ke Jogja atau ke Purwokerto. Biasanya sih bisa rawat jalan. Nanti dia kembali lagi pada jam atau hari yang ditentukan untuk dilepas. Alatnya dipasang, sudah dipasang. Tadi dikasih kertas catatan untuk mencatat keluhannya, jam berapa. Nanti akan dicek dengan gambaran EKG-nya jam itu dia ada keluhan, muncul gangguan irama enggak gitu. Nyeri enggak gitu ya. Terus nanti kalau ini ada nyeri tapi kok EKG-nya baik-baik aja, ya berarti bukan terkait karena jantungnya. Jadi memang butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ya, berarti memang ada alat khusus ya dok ya untuk melihat keadaan yang berdebarnya jantungnya itu ya dok ya. Jadi intinya apakah ini bukan karena olahraganya ya dok ya penyebabnya juga bisa nggak? Dia kan fitness ceritanya. Masih betul pastiin dulu ya. Harus dievaluasi terus ya dok ya. Jadi ini Dani Ardiansa. Jadi Dokter Dini menjelaskan untuk hal kayak gini memang harus sering dievaluasi. Jadi itu ada alat khusus namanya halter ya dok ya yang diberikan. Nanti dievaluasi sendiri di rumah, ditulis catatan sendiri ya. Yang mengevaluasi hasilnya dokter jantung. Oh, dokter jantung ya. Dia datang lagi, alatnya dilepas. Nah, rekaman selama 24 jam itu nanti akan Dia paling menulis nih jam segini dia sakit, bisa nggak dok? Bisa. Catatan dia sendiri kan? Bisa, dia aktivitasnya dicatat, misal jam 7 mandi, jam 7.30 sarapan. Bisa ya, jadi kayak jam 10 kegiatan jam 10 kok dadanya nggak nyaman, dia lagi nonton TV misalnya, itu nanti kita lihat, kita bandingkan dengan evaluasi ya. Jadi 24 jam itu ya dipasang alat itu Dani ya. Jadi kebetulan di RSUD Dr. Sudiman belum bisa ya dok ya. Sementara belum ya. Mudah-mudahan ke depan ada. Ini yang pertanyaan berikutnya dok. Dari Fatmarzah. Saya mengalami nyeri dada yang disertai sesak. Juga asam lambung saya lagi naik, tapi saya nggak tahu harus minum obat apa. Sementara saya sekarang sedang menjalani pengobatan kelenjar hipertiroid. Berarti dia ada penyakit nih dok. Obat apa yang seharusnya saya minum atau adakah obat alami yang harus saya minum dok? Gitu. Jadi sebenarnya dia pengobatan hipertiroid dengan dokter penyakit dalam nggak ya? Ya ini nggak dibilangin sih, cuman dia menjalani pengobatan kelenjar hipertiroid. Ini berarti dia ada penyakit gondok ya. Gondok. Ini ada dua keluhan masalahnya ya. Nyeri dada, sesak dan juga dia bilang asam lambung. Pada beberapa kondisi dengan gangguan tiroid itu memang bisa menyebabkan gangguan jantung. Jadi bisa menyebabkan payah jantung ya. Dan itu keluhannya tentu juga sesak. Obatnya tentu yang berhubungan dengan jantung, mengurangi beban jantung, kemudian mengontrol denyut jantungnya. Tapi kalau ada keluhan lambung ya ini memang obat-obat untuk mengurangi produksi asam lambung atau mungkin obat-obat yang berfungsi istilahnya melapisi lambung supaya tidak menimbulkan nyeri ya. Saya rasa kalau dia sudah pengobatan di dokter penyakit dalam mungkin cukup ya. Disampaikan saja ke dokter yang menangani ya. Dok, ini kalau ada keluhan tambahan sesak, mungkin asam lambung saat dia kontrol bisa disampaikan. Jadi ini dokter Dini menjelaskan untuk Fatmarzah ini kan punya penyakit hipertiroid atau kelenjar gondok ya. Jadi kalau pada saat kontrol ke spesialis dalam sebaiknya tambahan untuk sesak dan nyari dadanya mungkin bisa disampaikan ya dok ya, untuk evaluasi asam lambungnya mungkin meningkat untuk evaluasi berikutnya. Ya ini dok ada pertanyaan lagi sebentar. Sangat antusias nih dok. Sebentar. Nyari dadanya sampai bisa disampaikan ya dok. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya dok.
Siang dokter, kalau istilah angin duduk itu apa ada kaitan dengan masalah jantung? Tadi kayaknya sudah bicara ya. Iya. Jadi sebenarnya angin duduk ini kan istilah awam ya untuk keluhan nyeri dada. Tapi yang perlu ditekankan, diwaspadai itu adalah nyeri dada yang seperti apa. Nyeri dada yang tadi rasa di berat di dada seperti tertindih, berat gitu ya. Terus kemudian ada penjarahan ke rahang, ke bahu atau ke punggung disertai dengan keringat dingin, sesak nafas, kemudian ada mual, muntah, dan mungkin rasa apa pet-petan tadi ya. Nah itu jadi kayak mau pingsan itu yang harus diwaspadai. Jadi saya juga kurang paham ya masyarakat kapan sih nyebut ini angin duduk atau bukan, tapi kalau memang ada tanda-tanda semacam itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jadi ini untuk Indo Apianto, tadi Dokter Dini sudah menjelaskan kalau memang nyeri dadanya itu seperti tertindih, ya tertusuk, sudah menjalar ke rahang, ke tulang punggung, ke bahu, itu bisa. Untuk gejalanya mungkin seperti keringat dingin, ya mual muntah, sampai dia rasanya itu ya pet-petan ya dok ya, jadi kayak mau jatuh pingsan ya. Jadi untuk angin duduk itu mungkin Dokter Dini mungkin belum bisa menjelaskan secara jadi bukan sebenarnya itu mungkin istilah awam untuk serangan jantung ya. Untuk serangan jantung itu angin duduk ya dok ya. Iya, masyarakat menyebutnya sebagai angin duduk, keluhan semacam itu sebagai angin duduk. Jadi kalau memang ada keluhan semacam itu ya lebih baik segera mencari bantuan ke IGD RSUD Dr. Sudirman ya. Tetap. Ini ada lagi pertanyaan dok. Dari Nugroho Gombong, dok, kalau kadang nyeri dada sama ada rasa sesaknya itu termasuk tanda permasalahan jantung gih. Nah, ini jadi antara nyeri dada ada rasa sesak. Ya, memang seringkali nyeri dada disertai sesak karena jantung, seringkali. Tapi sekali lagi kita kan harus memastikan nyeri dadanya seperti apa, kemudian sesaknya apa. Apakah dipicu oleh aktivitas fisik atau bukan, atau mungkin dipicu oleh makanan. Itu juga untuk menyingkirkan apakah penyebabnya dari lambung misalnya. Makanya untuk pasti kita harus menggali informasi lebih banyak ya untuk dari pertanyaan ini ya. Jadi dadanya seperti apa, sesaknya bagaimana, itu kita harus gali informasi lebih banyak. Jadi kalau misalnya sesak atau nyeri dadanya memang pemicunya aktivitas fisik, itu mungkin ada ada kemungkinan penyebabnya dari jantung. Ya, berarti berbagai macam faktor ya dok ya, dari makanan, aktivitas, atau mungkin ada nyeri dada yang secara hebat ya dok ya. Jadi memang bisa dikatakan jantung bila udah dievaluasi ya dok ya. Jadi semua nyeri dada kembali kita harus cari penyebabnya dari mana ya. Karena sekali lagi kan tadi ada dari otot, dari paru, dari saluran cerna ya. Nah, jadi ada banyak sekali penyebabnya ya. Nugroho Gombong. Ini ada pertanyaan lagi dari Dana Sasmita Saptanugraha Dewanata. Ini sering banget menanya ini. Dok, apa aja sih yang dapat memicu nyeri dada? Nyeri pemicunya gitu. Ini nyeri dada jantung. Dia cuman bilang nyeri dada aja, mungkin dadanya sering nyeri. Gak ngerti arahnya jantung apa gimana. Mungkin tadi dokter Dini sudah menjelaskan kan nyeri dada bisa dari bermacam masalah, dari otot ya, dari saluran cerna, dari paru, ya terakhir mungkin jantung kalau dilihat emang benar dari aktivitas. Ya, kita anggap saja kalau ini nyeri dada jantung koroner ya. Jadi prinsipnya kan gini, penyakit jantung koroner itu berarti gangguannya di pembuluh darah jantung karena dia namanya koroner, jadi disebutnya penyakit jantung koroner. Prinsipnya pada penyakit jantung koroner itu ada mungkin penyempitan atau bahkan sumbatan di pembuluh darah jantungnya yang menyebabkan suplai darah ke otot jantung menjadi berkurang. Jadi apa saja yang menyebabkan nyeri dada? Semua hal yang menyebabkan kebutuhan oksigen di jantung meningkat, padahal suplainya nggak cukup. Jadi aliran darahnya kecil, padahal
ada kondisi yang membutuhkan suplai oksigen dan darah yang lebih besar, misalnya pada kondisi aktivitas fisik, Ya. terus Penyebab kemudian utama bisa, ya. pada kondisi demam. Jadi pada infeksi atau demam itu kebutuhan oksigen meningkat karena jantung juga bekerja lebih keras. Itu juga bisa memicu nyeri dada. Ya, Nah, ya. makanya kalau ini penyakit jantung koroner, hal-hal yang bisa memicu nyeri dada ya jelas aktivitas. Jelas aktivitas ya. Kemudian demam atau infeksi juga bisa memicu. Terus stres juga bisa. Stres sih. juga bisa, Iya, ya. karena dia menyebabkan peningkatan denyut jantung. Kalau jantung meningkat, tentu kebutuhan oksigen meningkat dengan suplai yang tidak cukup tadi bisa memicu nyeri dada juga. Gitu ya, udah jelas ya. Dan NASA semesta ini Dokter Dini sudah menjelaskan pemicu nyeri dada itu dari berbagai macam faktor ya dok ya. Jadi nggak bisa dipastikan oh sakit dada jantung, belum tentu ya dok ya. Ya, tapi Jadi kalau ini harus penyakit dievaluasi ya. kalau pada pasien dengan jantung koroner, maka pemicunya seringkali aktivitas fisik. Aktivitas itu yang utama ya dok ya, selain Ya. merokok ya dok. Ya, ini pertanyaan lagi nih dok. Waduh, banyak sekali pertanyaannya. Apakah sakit jantung bisa menaun? Ya, karena bapak saya meninggal karena jantung. Ya, apakah bisa menaun? Maksudnya Bisa bertahun-tahun bertahun-tahun gitu ya? minum obat dari jantung kayak gitu dok. Iya. Pada prinsipnya memang penyakit jantung ini penyakit kronik ya, karena Ya. pasien datang sudah dalam kondisi gangguan jantung yang lebih berat. Jadi sebelum jatuh dalam kondisi penyakit jantung itu kan ada faktor resiko yang tadi saya sebutkan seperti darah tinggi, kencing manis. Lebih awal itu semua teratasi, kemungkinan untuk menjadi penyakit jantung juga bisa lebih ditekan sebenarnya. Sayangnya kondisi di masyarakat kita sendiri kan tidak terbiasa untuk melakukan medical check up ya di Intinya awal-awal. screening awal ya dok ya. Jadi datang memang sudah dalam kondisi penyakit jantung, apakah sudah itu berat penyakit ya, Dok? jantung koroner, Ya. ataukah mungkin sudah jatuh dalam kondisi gagal jantung. Jadi kebanyakan pasien datang sudah dalam kondisi tersebut. Bila sudah jatuh dalam kondisi ini, kita nggak bisa istilahnya mengembalikan lagi ke kondisi awal yang baik-baik saja, yang sehat, tidak ada masalah apapun, nggak bisa. Normal lagi gitu. Normal maksudnya. lagi ya, normal lagi nggak bisa. Lama ya Bisanya dok. kita stabilkan saja. Ya. Nah, untuk mencapai kondisi yang stabil sehingga pasien bisa beraktivitas sehari-hari tanpa Dok. keluhan, itu kita butuh tidak hanya dengan obat sebenarnya, tapi juga mengatur pola makan, mengatur aktivitas fisik tadi, ya kemudian tentu dengan bantuan obat-obatan. Tentu saja jadinya menahun, karena kan kita nggak bisa ganti jantungnya nih dengan jantung. Nggak ada ya dok ya, donor transplantasi. Ya itu nggak ada di luar ya. negeri mungkin dilakukan, tapi saat ini di Indonesia belum bisa. Jadi kenapa menahunnya ya, karena kita nggak bisa bawa jantungnya kembali ke pada kondisi jantung normal saat muda dulu. Jadi intinya mungkin dari pertanyaan ini bapaknya datang sudah dalam keadaan yang berat ya dok. Jadi intinya sudah jantung udah jadi sudah ada gangguan sudah jantung. gangguan jantung. berarti Jantung ya, itu Dok. tidak serta-merta mengalami kondisi yang apa ya, gagal jantung, tidak. Dia butuh waktu sebenarnya. Ya, tapi pasien datang sudah dalam kondisi gagal jantungnya. Makanya yang bisa kita lakukan ya tadi menstabilkan. Dan itu kita lakukan terus-menerus. Makanya tadi pasiennya keluarga pasien ya nanya bisa Iya, menahun, keluarga tentu pasien. saja menahun. Karena bapaknya meninggal karena jantung. Ya karena yang prinsip pengobatan jantung bila dia sudah jatuh dalam kondisi penyakit jantung, gagal jantung atau penyakit jantung koroner adalah berusaha bagaimana dia mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, berarti intinya bapak sudah datang periksa mungkin sudah jantung ada gangguan jantung ya dok. Jadi Ya. untuk lebih normal lagi kurang belum Ya, bisa karena ya, penyakit belum jantung nggak dibalikan kayak lagi ya. penyakit infeksi ya. Ya. Jadi kalau penyakit infeksi kan penyebabnya kuman. Ya. Kalau kuman ini kita matikan, maka sembuh. Selesai, ya. Ya. Tapi kalau jantung dia sudah ada perubahan struktur jantungnya, ukuran jantungnya, fungsi jantungnya terganggu. Itu kan nggak mungkin kembali lagi kayak orang Normal itu kembali nggak bisa seperti ya. normal lagi Jadi nggak bisa. intinya memang
karena faktornya sudah ada sakit jantung sebelumnya, cuman tidak dirasakan terus akhirnya menahun gitu ya dok. Nah ini pertanyaan berikutnya, seberapa tingkat keberhasilan penyakit jantung, pijat jantung karena pernah lihat apa tuh? Tayangan di TV orang pijat jantung. Itu pijat jantung arahnya. Ya, ini bayi dong, bayi. Itu loh. Jadi maksudnya pada pasien henti jantung. Mungkin, maksudnya ya. Mungkin ya. Kalau pijat pegel itu kan enak. Jadi pijat jantung itu prosedur yang kita lakukan pada kondisi jantung berhenti berdenyut. Nah, tingkat keberhasilannya bagaimana ya? Dikatakan kalau berhasil itu mungkin 30% dari kasus ya. Jadi semakin cepat kita lakukan pada pasien dengan henti jantung, kemungkinan keberhasilan lebih tinggi daripada kalau kita tunda-tunda pada pasien yang mengalami henti jantung. Tapi juga sekali lagi, apa sih penyebab henti jantungnya? Kalau apakah karena memang murni dari jantung atau mungkin ada dari sebab lain, itu juga akan mempengaruhi angka keberhasilannya. Jadi lebih cepat, kemungkinan keberhasilan lebih baik. Terus pada kondisi yang murni jantung juga kemungkinannya lebih baik, tapi tergantung juga penyakit jantungnya. Misal pada pasien dengan serangan jantung koroner yang infaknya luas, jadi kelainan pada otot jantungnya itu sangat berat, kemungkinan keberhasilan juga menjadi berkurang. Jadi untuk seberapa tingkat keberhasilan pijat jantung ini kan untuk kalau ada henti jantung ya dok ya, intinya mungkin ini penanya melihat di TV. Nah intinya ini tergantung dari kondisi pasien ya dok, dari penyakit jantung dia derita atau mungkin ada penyakit lain ya, untuk keberhasilannya tergantung penyakitnya dia dan ya, seberapa cepat segera dilakukan penanganan tersebut. Ya, ini ada satu lagi nih dok, bagaimana penanganan penyakit jantung pada bayi baru lahir ya, BBL? Ya, ini sebenarnya ahlinya anak ya, tapi saya kasih gambaran sedikit aja dok. Jadi gini, penyakit jantung bawaan nih maksudnya ya. Jadi penyakit kita bayi baru lahir. Ya, penyakit jantung pada bayi baru lahir itu perlu dibedakan apakah dia yang kita nyebutnya cyanosis atau asianosis. Jadi kalau yang asianosis itu biasanya memang kelainannya lebih ringan daripada yang cyanosis. Jadi lebih kompleks karena pada penyakit jantung bawaan yang cyanosis itu terjadi percampuran antara darah yang belum teroksigenasi dengan darah yang sudah teroksigenasi. Secara klinis juga biasanya kondisinya lebih jelek. Nah, pada kondisi semacam ini kita harus tentukan ini tipe atau jenisnya yang mana. Kalau pada pasien yang asianosis itu biasanya penyebabnya adalah karena penutupan sekat antar ruang jantungnya tidak menutup sempurna. Ada kasus ASD, PSD, PDA, patent ductus arteriosus. Nah, nanti kita juga lihat diameter lubangnya ini. Biasanya kita akan evaluasi per 3 bulan dengan harapan akan ada perbaikan dengan dia bertambah usia, mungkin lubang ini akan mengecil. Tapi nanti ada batasan apakah muncul tanda-tanda gagal jantung tidak. Kalau muncul tanda-tanda gagal jantung maka mungkin perlu tindakan yang lebih agresif ya. Tidak hanya sekedar menunggu sampai batas usia tertentu untuk dilakukan tindakan. Jadi intinya untuk bayi itu ada beberapa macam ya dok ya, yang dari yang tadi dokter sebutkan ya. Apa saja penyebab nyeri dada, lalu tindakan apa yang perlu dilakukan ketika seseorang sudah terdiagnosis sakit jantung koroner untuk kualitas hidup lebih baik selanjutnya. Jadi penyebab dari Duigi Utami. Apa saja sih penyebab nyeri dada? Lalu tindakan apa yang perlu dilakukan? Misalnya terdiagnosis penyakit jantung untuk hidup yang lebih
baik gitu dok. Penyebab nyeri dada tadi sudah disebutkan ya. Sebenarnya sudah disampaikan di awal. Jadi nyeri dada itu banyak macamnya. Bisa dari jantung, bisa di luar jantung. Kalau di luar jantung bisa dari paru-paru, dari otot, masalah otot dan tulang, kemudian dari saluran cerna, dan bisa saja nyeri dada yang psikologis tadi. Nah, terus kalau misalnya sudah terlanjur didiagnosa penyakit jantung koroner, bagaimana? Sebenarnya semua penyakit apapun prinsipnya itu adalah ada dua, jadi yang non medikamentosa dan yang medikamentosa. Yang non medikamentosa termasuk diantaranya tadi memodifikasi gaya hidup. Istirahat cukup, mengatur pola makannya, yang rendah lemak, hindari merokok. Kembali lagi, stop rokok. Kemudian kalau ada yang minum alkohol juga ada loh. Jadi hentikan minum alkoholnya, istirahat cukup tadi sudah. Bisa minum air putih ya dok. Air bening. Kalau putih jadi susu. Iya. Pertanyaan lagi dari Agung Nugroho. Pertolongan pertama, bagaimana jika terkena serangan jantung tapi jauh dari tetangga? Waduh, help. Ini nasib kali ini. Tapi yang jelas, ini satu orang sendirian ya, sedang sendirian terus dia. Ya mungkin bisa. Jadi di rumah tiba-tiba dia nyeri dada, tapi jauh dari tetangganya, mungkin rumahnya jauh. Hentikan aktivitas, istirahat. Kemudian kalau bisa segera menghubungi untuk minta bantuan. Berarti HP-nya jauh misalnya. Ya dia seorang diri tapi kan orang zaman sekarang loh, nggak mungkin nggak bawa HP, nggak mungkin nggak dipegang, nggak mungkin. Jadi mungkin satu, hentikan aktivitas, segera menghubungi orang terdekat ya untuk minta bantuan sehingga bisa segera dibawa ke pusat atau pelayanan kesehatan. Tapi kalau misalnya kita yang berada di dekat orang yang serangan jantung, apa yang kita lakukan? Nah, prinsipnya sama. Jadi hentikan aktivitas fisik, istirahatkan pasien. Sebisa mungkin dia di tempat yang datar biar nggak sampai jatuh. Jadi jangan suruh duduk di kursi. Pak duduk sini Pak. Tapi kalau nanti kemudian dia pingsan, dia resiko jatuh. Jadi upayakan tempatkan penderita di tempat yang aman. Jangan sampai resiko jatuh dari kursi atau resiko kesetrum, misalnya suruh duduk situ dekat kabel listrik. Kejut-kejut. Jadi prinsipnya pasien diminta istirahat, tetap tenang, kemudian tempatkan di tempat yang nyaman, yang tidak beresiko untuk jatuh. Kemudian kalau ada baju yang ketatnya, misalnya itu juga dilonggarkan, dan yang jelas segera hubungi untuk minta bantuan dari pusat pelayanan kesehatan. Jadi tetap menghubungi orang terdekat kalau lagi sendiri Kalau ini misalnya udah pasien jantung, dia mungkin sudah rutin berobat dan punya obat-obatan pereda nyeri dada seperti nitrogliserin atau isosorbit, dinitrat, itu juga bisa segera diberikan, ditaruh di bawah lidah. Kalau misalnya ini dia punya misalnya dia sering kontrol jantung punya obat-obatan bisa diberikan. Tapi kalau untuk yang pertama dok, misalnya dia nyeri dada tiba-tiba, terus dia sendirian di rumah, terus HP-nya jauh. Wassalamualaikum. Ngajak perang itu kalau yang sendiri. Kalau ada misalnya dia ada temennya, entah anak atau suami atau istri, berarti intinya tetap ditidurkan. Jangan didudukkan ya dok ya. Boleh, tapi di tempat yang aman, yang tidak beresiko. Misalnya kalau sampai pingsan, misalnya dia terus kemudian henti jantung, penurunan kesadaran atau penurunan kesadaran kemudian terjatuh, itu kan resikonya bertambah. Kalau tempat yang memang selayaknya ya dok, tempat yang aman, yang datar datar kayak gitu. Sudah jelas ya Agung Nugroho. Wah, senang sekali hari ini banyak yang tanya ya. Sebelumnya ini saya ingin mengingatkan untuk sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, untuk jadwal klinik poli jantung itu Senin sampai Sabtu ya dok. Tapi Sabtu untuk treadmill dan eko saja. Treadmill dan ekokardiografi ya. Terus
Bagi sahabat sehat yang mungkin ingin tahu informasi tentang RSUD Dr. Sudirman, mungkin bisa memfollow atau mengikuti akun sosmed di Instagram, Facebook, websitenya ya. Jadi itu ya sahabat sehat, tetap kalian waspada bila memang ada nyeri dada, segera mungkin ke IGD RSUD Dr. Sudirman atau periksa ke dokter jantung. Kalau memang nyeri dadanya aman dalam arti masih nyaman, jadi bukan nyeri dada mendadak ya dok ya. Nah ini saya terima kasih sekali loh Dokter Dini untuk datang untuk memberikan penjelasan kepada sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman. Mungkin Dokter Dini ada pesan ke sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman tentang nyeri dada. Mungkin saya ulang kembali ya, kapan kita harus waspada dengan nyeri dada. Jadi nyeri dada yang kita waspadai adalah nyeri dada yang disebabkan karena serangan jantung. Jadi kapan itu kita perlu waspada bila nyeri dadanya timbul mungkin tiba-tiba, kemudian terasa berat di dada seperti tertindih atau seperti ditimpa benda berat, kemudian ada penjalaran nyeri ke rahang, ke punggung atau ke dada disertai dengan keringat dingin, mual, muntah, kemudian merasa seperti pingsan dan itu berlangsung lebih kurang 20 menit atau lebih. Sebaiknya segera mencari pertolongan ya. Jadi melakukan pemeriksaan, mungkin bisa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Oke gitu ya dok ya. Nah ini sahabat sehat, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Mungkin kalian sangat-sangat antusias ya, sudah tahu gimana itu nyeri dada yang seperti tertusuk dan segera mungkin untuk periksa. Itu pesan dari Dokter Dini. Untuk berikutnya, bila mana sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman ingin melihat tayangan untuk hari ini, mungkin bisa lihat mengikuti sosmed Facebook atau YouTube ya. Sebelumnya saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi